Di tengah masa transisi kerajaan Majapahit menuju Islam, terdapat pusaka sakti bernama keris Kiai Carubuk, milik salah satu wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga. Keris ini bukan sekadar senjata, tapi lambang spiritualitas dan simbol perjuangan dakwah. Bentuknya ramping, berluk tujuh, dengan pamor halus seperti urat kayu yang menyala saat terkena sinar rembulan. Konon, keris ini ditempa oleh empu legendaris dari tanah Pajajaran yang telah masuk Islam, dan ditempa dengan doa-doa dan tirakat panjang. Selama proses tempa, Sunan Kalijaga sendiri yang menjaga prosesnya, memastikan setiap lipatan besi diberi zikir dan selawat. Inilah yang membuat Kiai Carubuk memiliki daya magis luar biasa, bukan untuk melukai, melainkan melindungi dan menyadarkan. Sunan Kalijaga memakai Kiai Carubuk bukan untuk berperang, melainkan sebagai media pendekatan spiritual. Dalam beberapa catatan kuna, keris ini bisa bergetar sendiri saat mendekati tempat penuh maksiat, dan akan diam bila suasana kembali bersih. Hal ini membuat keris tersebut menjadi simbol suci dalam perjalanan dakwah sang wali, terutama di wilayah pesisir utara Jawa. Sunan Kalijaga, yang dulunya dikenal sebagai Raden Said, mengalami perubahan spiritual drastis setelah bertemu Sunan Bonang. Dari seorang perampok dermawan, ia menjadi wali besar yang mengajarkan Islam lewat seni, budaya, dan filsafat lokal. Ia tidak memaksakan ajaran agama, melainkan menyelaraskannya dengan adat dan tradisi Jawa. Kiai Carubuk sering terlihat terselip di balik selendang Sunan Kalijaga saat ia tampil dalam pertunjukan wayang, gamelan, atau pembacaan suluk. Bagi murid-muridnya, keris itu dianggap sebagai sumber inspirasi dan peneguh iman. Bahkan, dalam beberapa cerita rakyat, banyak yang percaya bahwa siapapun yang menatap langsung pamor Kiai Carubuk dalam kondisi suci, akan merasakan ketenangan jiwa yang mendalam. Keberadaan keris ini juga membantu Sunan Kalijaga dalam misi penting, seperti mendamaikan perang antar kelompok, menasehati raja yang lalim, dan bahkan menetralisir tempat angker yang dulu digunakan untuk pesugihan. Dalam perjalanannya dari Demak, Tuban, hingga ke Cirebon, keris Kiai Carubuk selalu hadir sebagai penanda bahwa kekuatan sejati berasal dari niat tulus dan keyakinan yang lurus. Salah satu kisah paling legendaris tentang keris ini terjadi di Alas Mentaok, yang kini menjadi bagian dari Yogyakarta. Kala itu, wilayah tersebut dianggap angker dan tidak bisa ditempati manusia karena dihuni makhluk halus yang kuat. Sultan Demak meminta Sunan Kalijaga untuk membuka hutan itu agar bisa dijadikan tempat pemukiman baru. Dengan membawa Kiai Carubuk, Sunan Kalijaga melakukan meditasi selama 7 hari 7 malam. Ia menancapkan keris itu ke tanah sebagai pusat energi spiritual. Pada malam ke-7, terdengar suara gaib yang mengaku sebagai penjaga hutan. Setelah dialog panjang penuh hikmah, makhluk itu bersedia mundur dengan syarat manusia menjaga keseimbangan alam dan tidak serakah. Sejak saat itu, Alas Mentaok menjadi subur dan dihuni oleh manusia, yang telah menjadi cikal bakal berdirinya kerajaan Mataram Islam. Penduduk percaya bahwa Kiai Carubuk tidak hanya membuka hutan secara fisik, tapi juga membuka jalan pemahaman antara dunia manusia dan alam gaib. Inilah bukti bahwa keris pusaka bukan sekadar senjata, melainkan penjaga nilai dan penjembatan antar semesta.